Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe Alila Channel. Terima kasih. Lanjut, sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama atau sering disebut NU. Sejarah tersebarnya dakwah Islam di Indonesia hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran Wali Songo. Penyebaran agama Islam khususnya di Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo menuai sukses besar. Sehingga hal ini bisa kita rasakan hingga saat ini. Pada abad ke-7 dan terutama setelah abad ke-12 dan 12. Islam menggantikan Hinduisme dan Buddhisme yang sebelumnya menjadi agama mayoritas pribumi saat itu. Bahkan pengaruh Islam sampai masuk ke pusat kerajaan. Runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak pada 1478 adalah bukti berubahnya kepercayaan masyarakat Jawa dari Hinduisme dan Buddhisme kepada Islam. Ajaran yang disampaikan Wali Songo adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, dengan amalia fikihnya mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali, sedangkan dalam bidang akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Setelah sekian lama Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah ditanamkan Wali Songo sampai mengakar di bumi Nusantara. Pada tahun 1330 Hijriah, umat Islam diguncang dengan munculnya berbagai kelompok yang dinilai tidak sesuai dengan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Banyak ajaran Wali Songo yang sudah menjadi amaliyah masyarakat saat itu mendapat kritikan dari kelompok Islam modernis yang mempunyai statemen bahwa sebagian ajaran kelompok Islam tradisionalis itu mengandung bid'ah dan khurafat yang dapat memicu kemunduran Islam. Ajaran kelompok modernis ini dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Selain adanya kelompok Islam modernis, sebagaimana di atas, muncul juga kelompok Syiah Rafidah yang selalu menghujat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Khususnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidatuna Aisyah dan sahabat Nabi lainnya. Kelompok Rafidah ini berlebihan dalam mengkultuskan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Kelompok lain yang dinilai membahayakan ajaran masyarakat adalah aliran kebatinan, yaitu aliran yang mengajarkan terbebasnya umat Islam dari menjalankan syariat, serta tidak wajib menghindari larangan syariat bagi umat Islam yang telah beriman dan mencapai puncak mahabbah dan kesucian hati. Keresahan ulama pesantren memuncak ketika ada berita Gubernur Hijaz, Said Syarif Hussein dikalahkan oleh Abdul Aziz Ibn Saud yang bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Penguasa baru Hijaz ini melakukan pembersihan terhadap praktek keagamaan mazhab 4. Pemaksaan ajaran Wahabi kepada umat Islam di Hijaz dan pengusiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah baru. Semenjak ajaran Wahabi bersemayam di Haramain, banyak ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang tergerus sedikit demi sedikit secara paksa. Sehingga hal ini menjadikan ancaman tersendiri bagi kelompok Islam tradisionalis di Indonesia. Karena posisi Hijaz yang sangat vital bagi umat Islam di belahan dunia. Namun bagi kelompok Islam modernis kabar jatuhnya Hijaz ke tangan Wahabi merupakan kabar yang harus disyukuri sebab adanya kesamaan misi yang diemban oleh mereka. Untuk lebih mengukuhkan kedudukannya terhadap negara-negara Islam di dunia, Raja Abdul Aziz ingin menyelenggarakan Muktamar Khilafah yang bertempat di Makkah. Salah satu negara yang mendapat undangan adalah Indonesia. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi delegasi ini, timbul perbedaan pendapat antara kaum Islam tradisionalis dan modernis. Belanda yang sedari awal mempunyai niat busuk ingin menguasai Indonesia mengadu antara kedua kelompok Islam ini dengan menerapkan politik divide et impera.
Selain keberpihakan mereka kepada Islam modernis yang akhirnya menyebabkan kaum tradisionalis tersingkirkan dari pergerakan Komite Hijaz, agar suara kelompok Islam tradisionalis tetap sampai kepada Raja Abdul Aziz. KH. Wahab Hasbullah mendirikan Komite Hijaz atas restu Hadratus Syekh KH. Hasyim Asy'ari. Akhirnya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, 15 ulama berkumpul di rumah KH. Ridwan Abdullah di Surabaya dan mengesahkan bentuk kepanitiaan. Dari pertemuan penting ini menghasilkan dua keputusan. Pertama, mengutus delegasi Indonesia ke Muktamar Dunia Islam di Makkah, dengan membawa misi memperjuangkan hukum-hukum ibadah 4 mazhab. Kedua, membentuk satu wadah organisasi, Jamiyah, yang akan mengirim delegasi tersebut. Atas usul KH, Mas Alwi Abdul Aziz, organisasi itu diberi nama Jamiyah Nahdlatul Ulama. Penamaan Nahdlatul Ulama. Sebelum muncul nama Nahdlatul Ulama KH, Hasyim Asy'ari menyebut kumpulan para ulama tersebut dengan nama Jamiyah Ulama atau Perkumpulan Para Ulama. Nama Nahdlatul Ulama muncul ketika para ulama mengadakan perkumpulan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi. Perkumpulan ini bertempat di Jalan Bubutan 4 Surabaya. Saat terjadi perkumpulan inilah salah seorang kiai atau Kiai Mas Alwi, yang turut hadir dari beberapa kiai se-Jawa dan Madura yang ikut dalam perkumpulan itu mengusulkan sebuah nama yang nantinya akan merepresentasikan utusan para ulama yang akan dikirim ke Hijaz tersebut dengan nama Nahdlatul Ulama. Namun, sebelum nama Nahdlatul Ulama tersebut disepakati, KH. Hasyim Asy'ari menanyakan kepada Kiai Mas Alwi, apa alasan Anda mengusulkan nama tersebut? Kiai Mas Alwi menjawab, karena tidak semua ulama memiliki jiwa nahdah atau bangkit Kiai. Ada ulama yang sekedar diam di pondoknya saja, dan yang ada di organisasi ini adalah ulama yang memiliki jiwa nahdah. Akhirnya argumen ini diterima oleh KH Hasyim Asy'ari dan para kiai yang hadir dalam pertemuan tersebut. Beberapa kiai yang ikut menghadiri pertemuan itu adalah KH Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, KH Ahmad Dahlan Ayat Surabaya, KH Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri Denanyar Jombang, KH Ridwan Abdullah Bubutan Surabaya, KH Nawawi Sidogiri Pasuruan, KH Abdul Halim Lowomunding Cirebon, KH Halil Masyuri bin Abdurrasyid Lasem Rembang, Syekh Ganaim Al-Misri Mesir, KH Nahrawi Tahir Malang, KH Doro Muntaha Madura, KH Muhammad Zubair Sedayu Gresik, KH Fakih Mas Kumambang Dukun Gresik, KH Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya, KH Abdullah Ubaid Surabaya, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo Kediri, Kiai Haji Ridwan Mujahid Semarang, Kiai Haji Raden Hambali Kudus, Haji Hasan Gipo Surabaya dan lainnya. Dari nama Nahdlatul Ulama ini terdapat sebuah makna tersirat yang sejarahnya mungkin hanya ditemui pada zaman itu. Seperti tentang kapasitas para pendiri Nahdlatul Ulama yang merupakan ulama alim, ikhlas, zahid dan wara, menjaga dari perkara yang haram. Wallahu alam bisawab. Penulis adalah warga Nahliyin dan pencinta para ulama. Demikian penyampaian kami tentang sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Salam hormat kami dari Alila Channel. Terima kasih. Wassalam.